Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membangun server IPVBX dengan Trickbox. Oke, kita langsung saja. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Nah, untuk ikonnya seperti ini. Kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian apabila muncul notifikasi update, kita close saja. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat virtual machine. Masuk ke menu new atau ke icon new. Kemudian untuk bagian name-nya kita masukkan atau ketikkan Trickbox. Strip nama kita ya, nama kita masing-masing. Untuk tipenya kita pilih Linux. Kemudian untuk versionnya kita pilih Arch Linux 64 bit. Nah, seperti ini ya. Dan pastikan untuk ikonnya ada angka 64 seperti ini. Setelah itu pilih next. Pada bagian memory size atau virtual RAM, kita pastikan untuk kapasitasnya itu di 900 minimal, teman-teman ya. Dan sesuaikan saja dengan komputer yang kita gunakan. Untuk bagian RAM-nya dipastikan di bagian yang berwarna hijau. Nah, di sini saya akan atur ke 900 saja ya. Nah, kalau misalkan sulit untuk mengatur ke 900, itu kita bisa ketikkan secara manual di sini 900. Nah, misalkan seperti ini ya. Setelah itu pilih next. Kemudian silakan pilih create. Kemudian pilih next. Pilih next. Untuk virtual hard disk-nya kita atur saja di 8 GB ya. Pastikan di sini untuk kapasitasnya itu 8 GB. Oke, kemudian pilih create. Kemudian untuk langkah selanjutnya pastikan di sini kita memilih virtual machine yang sudah kita buat. Jadi kita pilih di bagian Trickbox nama kita ya. Kemudian masuk ke menu setting. Kemudian masuk ke bagian network. Nah, untuk adapter satunya pastikan ini tercentang dan kita pilih bridge adapter. Nah, seperti ya. Kemudian untuk adapternya, apabila di sini muncul dua perangkat, kita pilih salah satunya saja dan kita bisa memilih yang Realtek PCI Family Controller seperti ini. Oke. Kemudian pilih Advanced. Nah, untuk modenya kita pilih Allow All. Setelah itu pilih OK. Kemudian selanjutnya kita pilih Start. Lalu pilih icon folder. Nah, kita cari file Trickbox-nya. Ya, kita cari saja di folder yang sudah kita simpan file Trickbox-nya. Dan pastikan untuk file ISO dari Trickbox-nya itu adalah versi 2.8.0.4. Nah, setelah itu pilih Open, lalu pilih Start.
Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, kita tekan saja Enter pada keyboard. Lalu kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, pada langkah ini kita tidak bisa memilih menu menggunakan kursor mouse. Jadi di sini kita hanya bisa memilih menu dengan menggunakan navigasi di keyboard. Nah, kita pilih yang US, kemudian tekan Enter pada keyboard. Kemudian kita sesuaikan dengan tempat kita tinggal, yaitu di benua Asia. Nah, kita cari saja. Nah, kita pilih yang Asia garis miring Jakarta. Lalu pilih OK. Nah, ini kita arahkan ke OK. Langsung pilih OK saja. Dan pastikan ini berada di benua Asia garis miring Kota Jakarta. Pilih OK. Kemudian akan muncul root password. Nah, untuk root passwordnya kita masukkan angka saja agar lebih mudah. 1 sampai 8. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya kita samakan dengan yang atas, 1 sampai 8. Setelah itu kita pilih OK. Kemudian pada langkah ini kita menunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke bagian device. Nah, di sini ada menu device. Kemudian pilih optical drive. Nah, di sini untuk bagian trickbox-nya kan tercentang. Nah, kita klik untuk menghilangkan centang di trickbox-nya. Oke, apabila sudah, kita masuk ke menu machine, kemudian reset. Kemudian untuk pada langkah ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita tunggu saja hingga proses instalasinya ataupun booting sistemnya selesai.
Oke, kita sudah berada di tampilan halaman login dari Trickbox. Nah, pastikan di sini muncul Welcome to Trickbox CA. Untuk Trickbox loginnya, kita ketikkan root. Nah, seperti ini, kemudian tekan Enter. Untuk passwordnya, ini sesuai dengan yang sebelumnya kita masukkan pada saat langkah instalasi, yaitu 1 sampai 8. Nah, pada saat kita mengetik passwordnya, itu si passwordnya tidak akan muncul. Jadi kita tinggal ketik saja 1 sampai 8. Setelah itu baru tekan Enter. Nah, apabila muncul Trickbox 1 local domain, nah berarti ini kita sudah masuk di sistemnya. Untuk membersihkan tampilan yang ada di sini, kita masukkan perintah clear. Kemudian tekan Enter. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengujian, yaitu dengan cara masuk ke run. Nah, untuk teman-teman para pengguna dari Windows 7, itu silakan cari saja menu run hingga muncul tampilan seperti ini. Ataupun bisa dengan menekan tombol Windows dan R di keyboard secara bersamaan. Nah, kemudian tekan ataupun masukkan CMD. Pilih OK. Nah, di sini kita hanya sekedar melihat alamat IP yang digunakan oleh komputer kita, yaitu dengan cara ketik ipconfig. Nah, seperti ini, kemudian tekan Enter. Lalu yang kita cek, pastikan di bagian Ethernet adapter Ethernet. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk alamat IP komputer kita lihat di bagian IPv4 address. Nah, berarti yang ini 192.168.1.104. Nah, ini adalah IP address komputer kita. Oke, untuk langkah selanjutnya kita close saja. Untuk yang CMD ini kita close. Nah, kita masuk kembali ke Trickbox-nya. Kemudian kita ketikkan system strip config strip network. Nah, seperti ini. Kemudian tekan Enter. Lalu pilih yang bagian edit device, ya tekan Enter. Nah, kemudian tekan Enter lagi. Lalu untuk bagian use DHCP-nya kita hilangkan dengan cara menekan spasi di keyboard. Nah, seperti ini. Lalu kita arahkan di bagian static IP-nya. Kita masukkan 192.168.1.2. Nah, untuk static IP ya disesuaikan dengan jaringan lokal yang kita gunakan. Dan silahkan untuk teman-teman pastikan alamat IP-nya sesuai dengan yang diberikan oleh pembimbing ataupun guru yang bersangkutan. Nah, di sini kenapa saya memasukkan static IP-nya 192.168.1.2? Karena seperti yang tadi untuk di bagian CMD ya. Nah, di sini if config. Nah, untuk bagian Ethernetnya di sini IP address tercantum 192.168.1.104.
Nah, pastikan untuk 3 angka ini sama. Nah, kemudian yang kita rubah adalah angka yang paling akhir. Nah, kita rubah menjadi angka 2. Nah, kemudian untuk default gateway-nya yang ini nanti kita masukkan di default gateway IP. Nah, di sini ya, kan ada default gateway IP. Oke, yang ini untuk static IP-nya kita masukkan 192.168.1.2. Nah, kalau misalkan di komputer teman-teman muncul angka 100 di angka 1 ini, ya berarti di static IP-nya kita gunakan angka 100 bukan angka 1 ya. Kalau di IPv4 address-nya di sini muncul angka 100. Oke, seperti ini karena di komputer saya muncul angka 1 berarti kita masukkan angka 1. Kemudian untuk netmask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita samakan dengan default gateway yang ada di Ethernet adapter. Nah, di sini 192.168.1.1. Kita sesuaikan 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Jika sudah, pilih OK. Enter. Kemudian pilih Save. Enter. Kemudian pilih Save and Quit. Enter. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ketikkan clear. Nah, seperti ini ya. Kemudian tekan Enter. Untuk langkah selanjutnya kita ketikkan atau garis miring etc. Kemudian garis miring init.d. Kemudian garis miring network restart. Oke, seperti ini. Kita tekan Enter. Nah, pastikan di sini muncul status OK. Kemudian kita cek ke IP dari Trickbox. Nah, caranya ini kita close aja dulu. Kemudian masuk lagi ke CMD atau ke run ya, dengan menekan tombol Windows dan R. Kemudian ke CMD, ketikkan CMD, pilih OK. Nah, kita coba ping ke IP Trickbox yang sudah kita buat tadi ya, untuk bagian static IP-nya. Nah, kita ketikkan ping spasi 192.168.1.2. Nah, kalau misalkan di komputer teman-teman untuk static IP-nya menggunakan angka 100 bukan angka 1 ya. Nah, itu disesuaikan saja. Oke, setelah itu tekan Enter. Nah, apabila ada keterangan reply TTL, nah berarti untuk koneksi ke server ataupun ke IP Trickbox itu sudah berhasil. Kita pilih close saja. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita lakukan reset terlebih dahulu dengan cara masuk ke machine, reset.
Oke, dan kita bisa melihat di sini untuk ETH0-nya HTTP muncul angka 192.168.1.2. Nah, berarti ini adalah IP server Trickbox-nya sudah berhasil kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan login dengan cara mengetik root, tekan enter, kemudian untuk password kita masukkan 1 sampai 8. Pada saat kita menekan angka atau pada saat kita masukkan password, itu passwordnya tidak akan muncul ya. Yang penting kita ketikkan saja, kemudian tekan enter. Pada langkah ini, kita ketikkan if config. Nah, seperti ini. If config, kemudian enter. Nah, untuk bagian inet address, itu ada tulisan ya, 192.168.1.2. Nah, berarti ini adalah IP dari Trickbox-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita jalankan Trickbox ini di aplikasi browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, silakan masuk ke Google Chrome. Kita pilih yang Guest Mode. Kemudian kita maximize dulu. Nah, di sini kita masukkan IP sesuai dengan yang ada di Trickbox. Nah, di sini kan ada ya untuk inet address-nya 192.168.1.2. Kalau di komputer teman-teman muncul angka 100 bukan angka 1 ya berarti masukkan saja angka 100. Berhubung di komputer saya muncul angka 1 berarti kita gunakan angka 1. 192.168.1.2. Setelah itu tekan enter. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, kemudian ada tulisan Trickbox, berarti pada langkah ini kita sudah sukses ataupun berhasil membuat alamat IP server dari Trickbox. Oke, kita lanjutkan. Kemudian masuk ke switch. Nah, di sini ada tulisan switch di sebelah kanan user mode. Kita klik. Kemudian akan diminta memasukkan username dan password. Untuk username-nya kita ketikkan main. M-A-I-N-T. Kemudian untuk password-nya kita ketikkan password. Jadi P-A-S-S-W-O-R-D ya, password. Kemudian sign in. Oke, apabila muncul tampilan Trickbox registration seperti ini, kita close saja. Untuk melakukan konfigurasi, silakan pilih menu PBX. Nah, yang ini. Kemudian pilih PBX setting. Lalu pilih extension. Yang ini extension. Kemudian pastikan untuk device-nya itu generic SIP device. Pilih submit. Untuk user extension-nya kita ketikkan 1001. Untuk display name-nya kita ketikkan user 1. SIP alias-nya kita masukkan user 1. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita cari bagian secret. Nah, ini ya, secret.
inputkan 1001. Oke, seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, pilih submit. Kemudian scroll lagi ke atas. Nah, untuk extensionnya kita baru membuat satu. Nah, kita akan membuat satu user extension lagi. Dengan cara masuk ke submit, pastikan device-nya di generic SIP device. Klik. Nah, untuk user extension-nya ini tentunya harus berbeda dengan user yang pertama. Jadi kita masukkan user extension-nya 1002. Display name-nya kita masukkan user 2. SIP alias-nya user 2. Lalu di bagian secret kita masukkan 1002. Scroll ke bawah, pilih submit. Oke, setelah itu scroll lagi ke atas. Nah, pastikan di sini sudah ada 2 extension atau 2 user. Setelah itu kita pilih apply configuration change. Kemudian pilih yang continue with reload. Oke, setelah selesai, kita akan membuat ataupun membuka SIP font-nya yang nantinya akan kita gunakan untuk berkomunikasi dengan komputer ataupun laptop yang lain. Oke, kita minimize. Nah, ininya kita minimize. Pilih SIP font. Kemudian di bagian file, kita pilih SIP account. Untuk server address-nya, kita sesuaikan dengan server dari IP TrickBox, yaitu 192.168.1.2. Nah, ini disesuaikan dengan yang ini. Nah, untuk inet address-nya, ya di sini kan ada 192.168.1.2. Nah, itu disamakan. Untuk port-nya 5060. Untuk username-nya 101. Nah, untuk password-nya sama ya, 101. Oke. Kemudian silakan di komputer yang satu lagi itu dilakukan konfigurasi. Oke, kita akan coba menelpon dari komputer yang lain ke komputer kita. Oke, kita akan coba ya. Oke. Di sini sudah muncul ya. Di sini kan ada answer. Berarti kita bisa menjawab dari telepon yang kedua. Atau menjawab panggilan dari, nah ini nih, muncul kan 1002. Ini dari komputer yang kedua. Nah, kalau kita pilih answer, berarti ini akan muncul tes 1 2 3. Untuk mengakhiri panggilan kita pilih end. Pada langkah ini kita sudah berhasil membuat ataupun membangun server IP PBX dengan TrickBox menggunakan VirtualBox. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan kelas 12 TKJ. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.